terakhir nih Teh, tadi ya aku dengar apa yang diucapkan Teh Raju, kalau kita tuh dari awal udah tidak adil dalam pikiran gitu ya. Sama kayak tadi kan kita sudah bahas gitu ya bareng-bareng teman-teman juga, bahwa ada ketidakadilan. Dunia itu sebenarnya tidak adil sama Islam. Kenapa ketika kita ke barat-baratan it's okay, tapi ketika kita ke Islam-Islaman tuh kayak wah ini ada yang nggak beres gitu. Nah dan sedihnya gitu ya, ini banyak dilakukan sama para pemuda-pemuda Islam juga gitu. Nah yang mana pemuda ini kan harusnya menjadi agent of change ya Teh, yang bisa membawa perubahan gitu. Tapi bagaimana mereka bisa membawa perubahan tapi pada akhirnya mereka tidak adil di awal. Nah kalau menurut Teh Raju gimana nih Teh? Mungkin ada pesan-pesannya gitu untuk kita semua ya. Iya. Berangkat dari pemahaman tadi bahwa sekarang itu ada kesalahan berpikir atau pergeseran makna ya, open minded, kalau misalnya tadi yang kita bahas dari awal itu di kalangan para pemuda kan kayak gitu ya, atau mungkin masyarakat lah, bahkan secara global nanti bilang dunia itu lagi nggak adil nih sama Islam kayak gitu. Kalau kita lagi mau pakai ajaran kita malah kita dikriminalisasi, malah kita distempel hal-hal yang buruk dan seakan-akan menjadi salah gitu loh. Kalau misalnya kita itu mau berislam kafah, mau menggunakan atribut keagamaan aja kayaknya salah kan kayak gitu. Kalau misalnya kita bilang hal-hal yang kayak agama banget gitu ya, itu jadi tidak open minded. Atau kalau kita nggak pro sama pemikiran-pemikiran barat yang itu menurut agama kita salah, kita juga dibilang nggak open minded. Nah ini memang harus diubah kan kayak gitu ya. Oleh siapa ya? Oleh kita sendiri kan kayak gitu. Siapa kita seorang muslim yang memang harusnya punya standar ketika kita itu berbuat. Nah standar itu kan berarti harus dulu di dalam diri kita. Maksudnya kalau misalnya kita mau punya pemikiran yang baik, itu kan berarti harus duduk dulu nih, sebenarnya tuh dalam Islam harusnya seperti apa sih kan kayak gitu ya. Jadi udah meletakkan benar salah itu tuh udah clear kan kayak gitu, sehingga ketika masuk pemikiran-pemikiran yang lain kita tahu filternya kayak gitu. Oh ternyata dalam Islam ini boleh kan kayak gitu, terus ternyata dalam Islam ini nggak boleh. Oh ternyata yang kayak gini ya bisa ditimbang-timbang lah kan kayak gitu, nggak terlalu strict, nggak kayak nggak boleh banget kayak gitu, harus ditimbang-timbang lagi. Nah, itu kan ada filternya kayak gitu. Jadi open minded dalam Islam itu kan boleh, tapi kita sudah punya standar dulu. Iya. Untuk jadi filter, benar dan sehingga, salahnya ya. Betul, benar salah itu yang seperti apa. Sehingga ketika masuk ide baru, gagasan-gagasan baru, kita tahu bahwa oh ini benar gitu, oh gini salah kayak gitu. Berarti kita nggak usah ambil gitu. Kalau yang salah berarti pertama nggak usah ambil, yang kedua kita bisa meluruskan teman-teman yang mengambil. Nah ini tuh bisa jadi pelajaran buat kita dari kisah-kisah yang pernah ada kayak gitu. Ini historinya kaum muslimin ya, bahwa zaman dulu waktu kaum muslimin itu punya kekuasaan yang besar kayak gitu, kemudian sampai di masa kehancurannya itu tuh sebelum daripada itu karena para pemudanya itu terlalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran barat kayak gitu, sehingga mereka itu akhirnya ya tadi ya apa sih kayak filternya tuh nggak kuat, kemudian jadi kebawa arus kayak gitu. Jadi mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sekuler kayak gitu, misalkan agama dari kehidupan. Nah itu kan yang berbahaya kayak gitu. Jadi memang sekarang kita harus kuat-kuatan sih sebenarnya, kuat-kuatan menanam kebenaran dalam diri kita, dalam pemikiran kita. Berarti kan harus ya dikaji dulu dong mana yang benar, mana yang salah. Kalau itu udah mantap, kita udah ngerti, ya mau masuk pemikiran-pemikiran lain juga ya untuk disaring nggak masalah, tapi bukan kemudian jadi kayak pemahaman anak sekarang gitu loh. Oh ini ada pemikiran baru, ambil gitu. Mau nih ya. Aku juga boleh kayak gitu supaya dibilang minded gitu. Oh pemikiran itu boleh, aku juga mau kayak gitu kan nggak seperti itu. Sebagai seorang muslim kita justru harus punya saringan yang baik kayak gitu, punya filter yang baik. Dan jadi ya semakin baik lah kalau misalnya kita punya pemahaman yang benar terhadap agama kita, nggak masalah. Oke, jadi ya teman-teman sebenarnya open minded itu tidak dilarang. Iya. Open minded itu sangat dianjurkan malah ya Teh. Iya, betul. Tapi kita harus bisa mendudukkan artinya apa ya, mana benar mana salah, sehingga kemudian ada filternya ya. Jadi ketika boleh-boleh aja kita mau ngambil pemikiran dari barat, tapi ya kita filter, saring dulu apakah ini benar. Kalau benar ya lanjutkan, kalau tidak ya cukup. Terus jadi kita bisa itu ya menjadi ladang dakwah ya Teh, kita luruskan ke teman-teman. Sebenarnya tidak ini bertentangan gitu, tidak boleh. Besti, ini jadi tambah jelas gitu ya, apakah kita boleh atau tidak untuk beropen minded. Tapi ternyata kita boleh-boleh aja gitu ya untuk beropen minded, asalkan kita memiliki standar yang jelas di situ, yang tentunya itu berstandarkan Islam gitu ya. Jadi kita bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Pun untuk kita gitu ya, para muda-muda yang harusnya
bisa menjadi agent of change. Dengan kita memiliki standar itu, kita jadi bisa lebih jelas gitu ya memilah mana yang salah, kemudian kita bisa merubah itu nanti ke depannya. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki standar nih, kita justru akan pusing, ini mana yang harus dirubah ya, nggak kelihatan gitu kerusakan di situ yang harus kita benahi. Oke, ini menarik banget nih ya Teh Raju ya, pembahasan terkait open minded ini yang tadi dibahas bareng Teh Raju. Mungkin nanti pembahasan ini akan menjadi lebih panjang, tapi tentunya ini nggak akan kita bahas hari ini gitu Besti. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya ya, bareng sama aku si paling Argentika dan pembicara-pembicara kece lainnya. Oke, buat teman-teman makasih yang udah menyaksikan menyaksikan si paling update sampai akhir nih ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini, dan lupa juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update-update terbaru kita. Dadah. Assalamualaikum. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe YouTube MBC. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari MBC. Dadah!